Gue gak punya waktu buat olahraga. Tapi gue punya waktu buat main HP seharian. Gue sibuk, tapi gue masih mau meluangkan waktu buat push up, squat, sit up dari kamar. Cuma 15-20 menit habis bangun tidur, badan gue tetap fit karena olahraga terjaga. Otak gue terlalu capek buat belajar hal baru, tapi gue gak capek doom scrolling. Gue bisa baca buku 1 halaman aja, 5 menit tiap ada waktu luang. Gue udah jelek dari lahir, gak bakal dilirik cewek. Dan gue juga malas mandi sih. Gue bisa tampil lebih bersih, lebih rapi, belajar komunikasi, olahraga buat terlihat lebih good looking. Otak gue terlalu capek buat journaling, tapi gue gak capek buat kasih puluhan komen toksik di medsos. Gue bisa journaling 1-3 kalimat aja, 5 menit sebelum tidur biar bisa lebih bersyukur. Gue gak punya duit buat makan sehat, tapi gue minum alkohol, jajan makanan instan, dan rokok gue juga kenceng. Air putih itu sehat dan gratis. Tempe, telur, murah dan sehat. Sayur murah. Buat gue, hidup sehat gak harus mahal. Jadi high value man itu pilihan. Lo mau pilih buat cari alasan, atau lo mau pilih buat cari cara. Gue percaya, lo bisa mengalahkan rasa malas bro. Satu sifat yang bikin lo gak laku di depan cewek, tapi sering dilupakan. Bro, lo sadar gak? Ada satu sifat yang sering banget cowok anggap sepele, tapi efeknya bisa ngerusak semua modal yang lo punya. Mau lo ganteng, kaya, pinter, kalau sifat ini nempel terus di diri lo, udah tamat. Cewek bakal ilfil, hidup lo bakal stuck, dan masa depan lo bisa hancur pelan-pelan. Bisa nebak apa sifatnya? Sifat itu adalah malas. Kenapa malas jadi musuh nomor 1 cowok? Lo mungkin mikir, cuma malas doang, kan biasa. Semua orang juga malas. Ya, semua orang emang pernah malas. Bedanya, ada yang bisa ngelawan, ada yang malah dipelihara. Dan cowok yang pelihara sifat malas ini, biasanya hidupnya gitu-gitu aja, gak pernah naik level. Coba bayangin, lo ganteng tapi malas. Awalnya lo jadi pusat perhatian cewek, banyak yang muji. Tapi karena malas, lo jadi jarang mandi, jarang jaga badan, muka jerawatan, badan bau, perut buncit, lama-lama ganteng lo hilang. Ganteng tapi malas, ya sama aja, lo bakal hancur. Contoh kedua adalah lo kaya tapi malas. Awalnya punya duit, hidup enak, tapi karena malas belajar, malas kerja, malas ambil keputusan, duit lo habis. Lama-lama lo jadi miskin. Kaya tanpa gerak, ya sama aja, ujung-ujungnya bangkrut. Sebaliknya bro, kalau lo jelek tapi rajin, lo rajin olahraga, rajin grooming, rajin belajar cara komunikasi, pelan-pelan, lo jadi lebih menarik, jadi lebih good looking. Cowok jelek bisa naik kelas kalau dia rajin. Lo miskin tapi rajin. Lo rajin belajar skill, rajin nabung, rajin kerja. Sedikit demi sedikit ekonomi lo naik. Dari miskin bisa jadi lebih kaya. Makanya, malas itu benar-benar racun bro. Cewek bukan cuma ngelihat tampang atau isi dompet lo. Dia ngelihat apakah lo punya drive, semangat, dan kedisiplinan. Dan semua itu bro, dijamin bakal musnah kalau lo pelihara sifat malas. Nah pertanyaannya gini, gimana cara ngelawan sifat malas? Teorinya gampang, tinggal rajin, prakteknya susah setengah mati. Tapi untungnya ada cara sistematis yang dibahas di buku Atomic Habits karya James Clear. Cara-cara lainnya gak kalah kerennya dari buku yang gak kalah hebatnya juga udah gue rangkum dalam ebook terbaru judulnya Obat Malas. Intinya biar gak malas ngelakuin kebiasaan positif, lo bisa ngelakuin 4 langkah ini. Yang pertama, buat jadi jelas. Kebiasaan positif harus jelas waktunya, jelas caranya, jangan ngawang. Contohnya gini, kalau lo cuma bilang gua mau olahraga, itu terlalu kabur bro. Bandingin sama kalau lo bilang, gua mau push up 20 kali setiap jam 7 pagi setelah mandi. Jelaskan, lo tahu kapan itu, tahu harus ngapain, dan tahu gimana ngelakuinnya. Poin yang kedua nih, buat jadi menarik. Kalau habit lo membosankan, pasti lo jadi malas. Solusinya, gabungin sama hal yang lo suka. Contoh, lo suka musik, ya udah, olahraga sambil dengerin lagu favorit lo. Lo suka kopi, jadiin kopi sebagai reward minuman setelah selesai belajar. Hubungkan habit lo sama sesuatu yang bikin lo happy. Ketiga, buat jadi mudah. Kalau ribet, otak lo bakal nolak. Mau olahraga tapi harus ke gym 30 menit naik motor, udah keburu malas. Solusi, bikin semudah mungkin. Push up, squat, plank bisa di rumah tanpa alat. Atau kalau belajar, siapin buku dan pulpen di meja, jangan taruh di lemari yang ribet dan susah ngambilnya. Yang keempat adalah, buat jadi memuaskan. Kebiasaan baru yang positif bakal nempel kalau lo merasa puas ngelakuinnya. Contohnya, kasih reward kecil, kasih hadiah buat diri lo. Jadi setelah belajar 1 jam,
Lo boleh scrolling IG 1 menit atau main game 30 menit. Atau setelah olahraga 20 menit, lo boleh jajan makanan favorit lo. Nah, itu tadi adalah cara biar lo nggak malas ngelakuin kebiasaan positif. Sekarang sebaliknya, gimana caranya biar lo nggak malas ninggalin kebiasaan negatif? Nah, caranya tinggal kebalikannya yang 4 poin tadi. Yang pertama adalah buat jadi nggak jelas. Jadi kalau kebiasaan positif itu harus jelas, hal negatif yang biasa lo lakuin justru harus nggak jelas. Contohnya, lo sering nonton film dewasa karena selalu buka HP jam 11 malam di kasur sebelum tidur. Solusinya adalah ubah rutinitas lo. Jangan bawa HP ke kasur atau ke kamar sebelum tidur. Ganti dengan baca buku. Yang kedua adalah buat jadi nggak menarik. Hubungkan kebiasaan jelek sama hal yang menyakitkan. Contoh, lo nonton film dewasa, habis itu lo merasa bersalah, energi lo habis, muka kusamu jelek. Jadi tiap kali lo hilaf kelepasan nonton film dewasa, ngaca bro dan lihat betapa hancurnya muka lo. Ingat efek buruknya tiap kali godaan muncul. Yang ketiga adalah buat jadi sulit. Kalau gampang diakses, pasti lo jadi ke-trigger, jadinya bikin ribet. Contohnya gimana? Hapus semua file mesum lo. Hapus sosial media yang follow akun-akun yang bikin lo tergoda. Hapus aplikasi atau browser yang sering lo pakai buat nonton film mesum. Yang keempat, buat jadi menghukum. Kasih hukuman kalau lo masih ngelakuin kebiasaan negatif. Yang paling simpel adalah, tiap kali relapse, lo wajib bayar 20.000 buat donasi, atau push up 100 kali, atau jepret tangan lo pakai karet. Jadi otak lo tahu, kalau kebiasaan buruk itu ada hukumannya. Oke, sekarang gua mau kasih lo motivasi biar lo bisa lebih kuat dalam mengatasi rasa malas. Jadi gini bro, kalau lo bisa ngalahin malas, dunia yang tadinya kelihatan suram itu bakal berubah. Gua nggak lebay, malas itu kayak kabut tebal yang nutupin semua pemandangan indah di depan lo. Begitu lo berani lawan, kabut itu bakal hilang, dan lo bisa lihat jalan di depan lo jadi jelas banget. Lo bayangin, lo bangun pagi, badan segar, muka bersih, ada semangat. Orang yang ketemu lo langsung respect, bukan karena lo ganteng, tapi karena lo terlihat siap dan aura lo terlihat hidup banget. Lo jalan ke gym atau buka laptop buat belajar skill baru, dan lo tahu setiap keringat, setiap detik yang lo keluarkan itu adalah tiket emas buat masa depan yang lebih baik. Kalau lo bisa naklukin rasa malas, lo bisa ngaca dan berkata ke diri lo sendiri, gila, gua bangga sama diri gua. Itu semua bukan mimpi bro, itu semua cuma butuh satu hal, lo berhenti jadi budak malas. Jadi gini bro, gua mau ngasih lo tamparan realita. Gua mau jujur ke lo bro, malas itu penyakit yang gak bikin lo mati sekarang, tapi bisa bikin lo busuk pelan-pelan. Malas bisa bikin badan lo hancur, bikin otak lo tumpul, bikin dompet lo kering, dan bikin cewek ninggalin lo. Jangan salahin orang lain, jangan salahin nasib. Seringkali penyebab utama hidup lo hancur, bukan karena lo jelek, miskin, atau gak berbakat, tapi karena lo milih rebahan terus, scrolling gak jelas, dan buang-buang waktu. Kalau lo terus pelihara malas, hidup lo akan terus jadi kuburan mimpi. Lo bakal mati-matian nyalahin dunia, padahal yang bunuh mimpi lo ya diri lo sendiri. Tapi gue juga mau lo sadar satu hal bro, lo masih punya kesempatan. Kalau lo bisa ngalahin rasa malas hari ini, satu langkah kecil aja, lo udah jadi cowok yang beda dari 90% orang di luar sana. Bro, lo kuat, lo lebih disiplin dari yang lo kira, lo punya potensi yang gak bisa diremehin. Lo pantas buat sukses, buat dihargai, buat dicintai. Dan kuncinya cuma satu, lawan malas lo sekarang. Setiap kali lo gerak, gak cuma olahragain badan, tapi lo ngebangun mental. Lo lagi memahat versi terbaik dari diri lo. Jadi gue mau coba lo ulangin ini setiap pagi, atau setiap kali lo merasa malas, sebutkan dengan percaya diri. Bilang gini bro, gue bukan budak malas. Gue adalah tuan dari badan gue sendiri. Gue layak dapat hidup yang lebih baik, dan gua mau bergerak untuk meraih hal itu. Setiap keringat yang gua keluarkan, setiap detik yang gua korbankan, akan membuat masa depan gua menjadi lebih baik. Gua adalah cowok yang rajin, disiplin, dan tahan banting. Gua nggak akan menyanyiakan waktu lagi, karena waktu gua berharga. Jadi bro, kalau lo bisa ngalahin rasa malas, pintu hidup lo bakal lebih kebuka lebar. Cewek bakal lebih respect, dompet lo bakal lebih tebel, badan lo makin keren, dan mental lo makin baja. Yang paling penting, lo bakal bisa bilang ke diri lo sendiri, gua bangga sama diri gua, karena gua bukanlah pecundang,
tapi gue adalah petarung yang berjuang untuk hidup gue. Oke, sekali lagi gue ingetin ya bro, kalau lu merasa malas buat ngelakuin satu kebiasaan baik, ada 4 langkah yang bisa lo ambil. Buat jadi jelas, buat jadi menarik, buat jadi mudah, dan buat jadi memuaskan. Dan sebaliknya, kalau lo merasa malas buat menghilangkan kecanduan dan hal negatif, lakukan 4 hal ini. Buat jadi nggak jelas, buat jadi nggak menarik, buat jadi sulit, dan buat jadi menghukum. Doa buat lo yang sedang berjuang melawan rasa malas. Tuhan, hari ini aku nggak berdoa buat diriku sendiri, tapi buat saudara seperjuanganku yang sedang bertarung. Bukan melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri. Melawan rasa malas yang bikin dia berat bangun pagi, melawan rasa malas yang bikin dia menunda mimpi, melawan rasa malas yang bikin dia hampir menyerah sama hidupnya sendiri. Tuhan, kuatkan langkahnya. Jangan biarkan dia jatuh ke dalam jebakan nanti yang gak pernah datang. Beri dia kekuatan buat bangkit meski capek, buat maju meski takut, buat terus berusaha meski dunia bilang dia gak bisa. Tuhan, ingatkanlah saudara seperjuanganku bahwa setiap detik yang dia pakai untuk melawan rasa malasnya, itu adalah kemenangan kecil, yang suatu hari bakal jadi bukit prestasi. Kalau dia lelah, peluk hatinya dengan sabarmu. Kalau dia goyah, tegakkan punggungnya dengan cahayamu. Dan kalau dia ingin menyerah, bisikan ke jiwanya bahwa hidup bukan soal kenyamanan, tapi soal keberanian buat terus melangkah. Tuhan, aku percaya, di balik rasa malas yang sangat berat untuk dilawan ini, ada versi dirinya yang lebih kuat, lebih disiplin, dan lebih mulia. Bantu dia menemukan itu Tuhan. Doa ini aku titipkan untuk saudara seperjuanganku, karena aku yakin dan aku tahu dia layak menang melawan rasa malasnya. Amin. My brother, setelah doa gua buat lo tadi, izinkan gua mempersembahkan juga e-book terbaru pria 100%, judulnya Obat Malas. E-book ini terdiri dari formula rahasia dari 7 buku terbaik di dunia yang digabungkan jadi satu, diringkas, dan dijadikan action list sederhana yang mudah dilakukan. E-book ini gua buat bantu lo mengalahkan rasa malas dalam waktu singkat. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar. Semoga bermanfaat ya bro. Dan gua percaya lo bisa menang melawan rasa malas. Salam everyman, semangat bro.